Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi IPS tentang Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia, di mana kalau anak-anakku sekalian ketahui bahwa organisasi penggerak ini itu yang akan menumbuhkan semangat nasionalisme. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang masalah nasionalisme. Dan di sini adanya keinginan untuk merdeka. Karena kalau kita lihat sebelumnya materinya tentang bagaimana adanya keinginan mereka untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Nah, kita lihat organisasi pertama yaitu adalah organisasi Budi Utomo, katakan sebagai organisasi pergerak, di mana kita lihat Budi Utomo ini itu muncul diakibatkan adanya ide, berawal dari ide dana pelajar atau biasa disebut dengan studi for yang dicetus oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, ini dia orangnya, dan ini merupakan lambang Budi Utomo. Ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh para pelajar Stovia. Jadi para pelajar itu bergabung menjadi satu, yaitu namanya Stovia. Stovia ini merupakan singkatan dari School of Landing Fund Index Arts. Ini tujuannya adalah memberikan pengajaran bagi orang Jawa, berusaha membangkitkan kembali budaya Jawa, dan tidak melakukan kegiatan politik. Jadi nggak ada kegiatan politik di sini. Semua murni hanya menumbuhkan semangat nasionalisme. Kongres pertama yaitu pada tanggal 3 Oktober 1908 yaitu di wilayah Yogyakarta, di mana dipimpin oleh Dr. Cipto Mangunkusumo, RNG Wedyo Puro atau disebut dengan Dr. Rajiman Wedyo Diningrat, RM Muryaningrat, dan RM Surya Suparto atau biasa disebut dengan SP Mangkunegoro ke-7, di mana nanti Budi Utomo ini bergerak sebagai organisasi pertama. Kita lihat berikut adalah Syarikat Islam. Syarikat Islam ini kita lihat dirintis oleh RM Tirto Adi Suryo yaitu pada tahun 1909, di mana nanti pada tahun 1911 Syarikat Islam berubah menjadi Syarikat Dagang Islam yang didirikan oleh Kyai Haji Samanhudin. Namun kenyataannya nanti Syarikat Dagang Islam, di mana dia memiliki tujuan yaitu melindungi hak-hak para pedagang Muslim dari persaingan pedagang asing. Pedagang asing ini adalah bangsa Barat. Nah, kita lihat 1912 yaitu pada tanggal 10 September, Syarikat Dagang Islam India berubah menjadi Syarikat Islam. Dia kembali lagi. Nah, di mana yang menjadi ketuanya yaitu HOS Cokro-Minoto, di mana tujuannya yaitu adalah memajukan kegiatan perdagangan, membantu anggotanya kesulitan dalam permodalan, setelah itu memajukan kepentingan jasmani dan rohani pedagang pribumi, memajukan pengajaran agama Islam. Ini adalah tujuan dari Syarikat Islam itu sendiri. Kita lihat Syarikat Islam, namun dengan tujuan tersebut, Syarikat Islam ini akhirnya terpecah menjadi dua, yaitu si merah dan si putih. Di mana kita lihat si merah ini berhaluan komunis, di mana tokohnya yaitu ada Semaun, Alimin, Darsono, yaitu berada di wilayah Semarang. Sedangkan si putih yaitu berhaluan nasionalisme dan keislaman, di mana dipimpin oleh Haji Agus Salim, HOS Cokro Minoto, Abdul Muiz, dan Surya Pranata, yaitu berpusat di wilayah Yogyakarta.
Ini adalah merupakan gambar adanya rapat Sarekat Islam. Kita lihat yang berikut adalah Index Party. Nah, Index Party ini didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912, didirikan oleh 3 serangkai. Nah, ini ada gambar dari tokoh 3 serangkai itu sendiri. Nah, dikategorikan namanya adalah Ki Hajar Dewantara, atau nama lainnya adalah Suwardi Suryaningrat, Dr. Cipto Mangkukusumo, dan E.F.E. Dausdeker atau Danu Dirjo Setiabudi. Sama ya. Setelah itu organisasi pertama yang secara tegas menyampaikan tujuannya mencapai kemerdekaan Indonesia serta antipasti, dalam kata grup dia pastikan Indonesia merdeka, dan non-kooperatif, artinya tidak berpihak terhadap Belanda. Kita lihat, menulis sebuah artikel, jadi tujuannya mereka tulis dalam surat kabar yang dikategorikan The Express yang berjudul Al X Netherlands West, artinya seandainya saya seorang Belanda. Kita lihat, ternyata pada tahun 1913 nih, ketiga tokoh IP atau Index Party itu ditangkap dan dibuang di negeri Belanda. Kenapa? IP sendiri dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Kenapa tadi dilarang? Karena tujuannya adalah untuk merdeka, makanya dilarang. Organisasi IP sempat mengganti nama menjadi Insulen, dan pada tahun 1919 kembali berganti nama menjadi National Index Party. Kita lihat yang berikut adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia pada awalnya bernama Index Verenigd. Didirikan di negeri Belanda pada tahun 1908 dan merupakan pusat kegiatan sosial dan kebudayaan sebagai ajang bertukar pikir dan diskusi tentang situasi Indonesia. Didirikan oleh Sultan Kasayangan, R.M. Noto Suroto, R.P. Sosrokusumo, Hussein Jajadiningrat, dan Noto Doningrat. Ini yang mendirikan Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1922 menggunakan nama Indonesian Verenigd untuk memperkuat kebangsaannya dan terjun ke politik. Jadi untuk mereka terjun ke politik. Pada tahun 1925 Indonesian Verenigd mengganti kembali namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Jadi sempat mereka mengganti nama, setelah itu kembali lagi menjadi PI dengan ketuanya yaitu adalah Dr. Andes Muhammad Hatta, dengan tujuan yaitu masih tetap sama, yaitu Indonesia merdeka. Di mana kita lihat ada manifesto politik Perhimpunan Indonesia. Jadi ada manifestonya yang secara jelas disampaikan di majalah Hindia Putra. Kemudian dia berganti menjadi majalah Hindia Merdeka. Pada tahun 1925, pada saat Perhimpunan Indonesia diketuai oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo, terdapat isi manifesto politiknya, yaitu ada radikalisme, non-kooperatif, swadaya atau ekonomi, dan gagasan manifesto politik ini nanti akan terrealisir pada Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Ini kita lihat Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2 itu terjadi di wilayah Jakarta atau di Batavia. Kita lihat di sini Kongres Pemuda pertama itu atau 1
itu pada tanggal 30 April hingga 2 Mei Batavia, di mana dia membentuk sebuah badan sentral yaitu dengan tujuan memajukan persatuan bangsa, menguatkan hubungan antara sesama perkumpulan-perkumpulan pemuda dalam kategori coba disatukan di wilayah satu dengan wilayah lain. Setelah itu pada Kongres Pemuda kedua yaitu 27 dan 28 ini melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Dimana kalau kita lihat nanti di Kongres Pemuda 2 ini akan lahir yang namanya Sumpah Pemuda. Nah kita lihat Sumpah Pemuda ini kan ada 3 yang dipetik. Yaitu yang pertama itu ada tanah. Setelah itu ada bangsa. Dan yang ketiga yaitu adalah bahasa. Jadi ada 3 di sini. Nah, anak-anakku pasti sudah tahu isi dari Sumpah Pemuda itu. Karena setiap tanggal 28 Oktober pasti kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kita lihat berikut adalah Partai Nasional Indonesia. Nah, Partai Nasional Indonesia ini pada tahun 1925 kaum intelektual muda yang membentuk Elemen Student Club di Bandung itu didirikan oleh Insinyur Soekarno, Ali Sastroamidjojo, dan Sartono. Mereka bersatu dan mendirikan namanya Partai Nasional Indonesia. Pada tahun 1927 berubah nama menjadi PNI yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Jadi dari awalnya klub menjadi sebuah organisasi. Tujuannya adalah Indonesia merdeka dengan ideologi nasional. Jadi semua tujuan organisasi tersebut adalah menginginkan Indonesia ini adalah merdeka. Memiliki asas self-help atau menolong diri sendiri, non-kooperatif, tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Jadi dia harus menjadi diri sendiri dan tidak boleh diperintah oleh Belanda. Tidak mau mendukung Belanda. Marhanisme atau menghapus kemiskinan. Kita punya wilayah dan kita tidak boleh menjadi negara yang miskin. Dan dia memiliki kegiatan PNI ini menyelenggarakan kursus, adanya pendidikan dan sekolah-sekolah, menerbitkan surat kabar Persatuan Indonesia atau di Batavia dan benteng perniagaan di wilayah Bandung, serta mengadakan rapat-rapat. Ini adalah ketuanya ya. Berikut kita lihat, karena tadi tujuannya itu adalah untuk merdeka, maka pada tahun 1929 ini Insinyur Soekarno, Maskun, Supriyadinata, dan Gatot Mangkupraja ditangkap dan mereka diadili. Namun di saat diadili, Insinyur Soekarno membacakan pidato pembelaannya yang berjudul Indonesia Claim M atau disebut dengan Indonesia Menggugat. Namun pembelaan Insinyur Soekarno itu ditolak dan mereka tetap ditahan selama 4 tahun di penjara Sukamiskin, Bandung. Dan pada tahun 1931 PNI resmi dibubarkan oleh Belanda karena dianggap organisasi tersebut menolak atau tidak mendukung Belanda. Berikut adalah perjuangan dalam Forrat. Forrat merupakan sebuah dewan yang dibentuk Gubernur Grand von Lingosteron. Dia membentuk, dikategorikan dia ini adalah sebagai penasehat gubernur Jenderal Hindia Belanda, bukan sebagai parlemen perwakilan rakyat Indonesia. Namun kenyataannya dimanfaatkan sebagai wadah perjuangan meraih kemerdekaan atau setidaknya menjadi sebuah wilayah otonomi tersendiri bagi Indonesia. Dalam kategori mereka memiliki kesempatan untuk menginginkan Indonesia ini sebagai negara merdeka. Nah, kita lihat dari hal tersebut ada beberapa fraksi. Yang pertama adalah fraksi nasional. Nah, fraksi nasional ini didirikan oleh Muhammad Husni Tamrin yaitu pada 1894 sampai 1941.
yaitu pada tanggal 27 Januari 1930 untuk mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Dan masalah kondisi pendidikan Indonesia dalam kategori mereka harus membangun negaranya sendiri. Yang berikut adalah petisi Sutarjo, dicetus oleh Sutarjo Karto Hadikusumo ini pada tahun 1892 sampai 1976 dengan tujuan menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia tentang suatu pemerintahan yang berdiri sendiri. Dalam kategori kita harus menjadi negara yang bisa berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Ini dilatar belakangi karena ketidakpuasan kalangan rakyat terhadap kebijakan politik yang diterapkan oleh Gubernur Jenderal De Jomo. Namun pada tanggal 1 Oktober 1936 petisi dikirim kepada Ratu. Namun petisi tersebut dianggap tidak sesuai, maka hal tersebut bertentangan dengan keputusan Raja Belanda nomor 40 tanggal 16 November 1928 ditolak, sehingga mereka tidak boleh melakukan pembelaan. Berikut adalah Mosi Tamrin atau GAPI. GAPI ini merupakan singkatan dari Gabungan Politik Indonesia, didirikan oleh M.H. Tamrin. Jadi Gabungan Politik Indonesia, yaitu pada tanggal 1939, yaitu tanggal 21 Mei, menginginkan agar pemerintahan kolonial Belanda mengganti istilah-istilah yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia pada saat itu. Misalnya tentang pelaksanaan The Ring of Self-Determination atau pembentukan parlemen, pengangkatan lebih banyak orang Indonesia dalam berbagai jabatan pemerintah, dan membentukkan solidaritas Belanda. Dalam kategori Belanda harus bisa memperhatikan Indonesia. Lihat yang berikut adalah pergerakan pada masa kedudukan Jepang. Pergerakan pada masa kedudukan Jepang, kita lihat di sini ada beberapa tokoh yang memanfaatkan organisasi bentukan Jepang seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Gajar Dewantara, dan Dimas Mansur. Ini adalah tokoh yang memanfaatkan organisasi buatan Jepang. Namun, kita biasanya mendengar ini adalah golongan tua. Jadi golongan tua. Karena ini adanya dia pro ke Jepang, dalam kategori dia mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Jepang. Namun kita lihat strategi yang digunakan adalah strategi bawah tanah, karena Jepang menekan dan melarang organisasi oposisi dalam kategori bahwa tidak semuanya ingin mendukung Jepang, karena Jepang ini dianggap sebagai negara yang sangat kejam. Tokoh yang menggunakan strategi bawah tanah atau yang diam-diam atau yang disebut dengan non-kooperatif itu adalah Sultan Syahrir, Ahmad Subarjo, Sukarni, A.A. Marawi, Swikana, Khairul Saleh, dan Amir Syafruddin. Nah, biasanya ini disebut dengan golongan bawah. Golongan bawah atau golongan muda. Dan mereka lah yang menginginkan adanya Indonesia mereka. Oke, demikian penyampaian dari saya. Kalau kalian ingin bertanya, silahkan. Thank you.